Kru Mahendra Transcorp, kelihatan kompak selalu. Apa rahasianya, Mas? MTI ini perusahaan bersama, Mas. Lu jangan ngomong kayak gitu ke kru-kru MTI. Kita ini makan agak makan, tidur agak tidur, kumpul bareng. Ada penyakit satu diobatin bareng-bareng, bis rusak dikeroyok bareng-bareng gitu. Jadi perusahaan ini perusahaan kecil, Mas. Dan gue menanamkan ke rekan-rekan gue tuh, ini perusahaan kalian, bukan perusahaan gue. Gue cuma ngebantu buat ngebuatin aja. Ini perusahaan bakalnya berlangsung apa enggak, bakalnya perusahaan ini berjalan dengan baik apa enggak, lu tergantung kalian gitu. Suatu saat ini lunas semua ibaratnya, lu yang nikmatin gitu, bukan gue nggak nyari duit di MTI gitu. Ngapain kalau gue nyari duit, gue nungguin HR lah, toh gue bakalnya balik ke sono tetap. Tapi gue MTI ini pengen gue bangun buat jadi rumah, Mas, buat anak-anak. Yang suatu saat andai kata besar sebesar apapun, yang nikmatin ya mereka semua gitu. Makanya gue kalau kumpul sama anak, makanya kalau lu lihat anak-anak MTI itu semangatnya pada kayak gitu, ya karena mereka punya rasa memiliki banget sama MTI, Mas. Gue selalu bilang sama mereka, kalau bukan karena kalian, nggak bakal nih gue buka MTI. Gue bikin MTI pengen bikinin kalian rumah. Segembel-gembelnya gue saat ini, kan gue bin Haji Haryanto, Mas. Makanya gue nggak butuh materi dari MTI. Gue pengen MTI ini bisa jadi rumah yang hangat gitu, yang penuh keceriaan itu buat anak-anak gue gitu. Bisa-bisa itu bis kalau udah pada lunas, anak-anak gue kasih 20% gitu. Makanya gue pikir santai aja lah. Amin. Gue pengen penumpang gue seneng. Ya emang sih awal-awal namanya orang ngerintis, Mas. Ngerintis modalnya nol, bisnya juga nggak brand new produk gitu, bukan produk-produk terbaru gitu. Cuman insya Allah ntar kalau udah pada sehat semua, udah pada langsam semua, ntar akan kelihatan, Mas, marketnya gitu. Kalau untuk saat ini sih fokus ngelandain bis. Ini yang mulai rusak-rusak nih dibenerin dulu satu persatu. Emang ngabisin duit banyak, tapi seenggaknya nggak sebanyak kalau lu investasi baru lah. Mas nggak nyari buat, enggak, Mas, aku lagi pengen ngelandain 7 bis ini, 8 bis sama yang di K3 itu keluar landai. Gue udah pesen sasis, Mas, 4 unit Hino, cuman nggak tahu ntar yang di ACC berapa. Kayaknya sih di ACC 2, tapi buat gue tuh udah cukup lah. Gue tuh benernya tinggal nungguin BPKB doang, Mas. Ini BPKB nya udah masuk Polda nih. Ntar kalau udah balik nama, gue ajuin izin prinsip gue, trayek MTI keluar tuh kan izin prinsipnya udah ada, tinggal trayeknya aja. Trayeknya keluar, kasih tulisan akap, tulisan PT Mahendra Transport, udah landai. Habis itu bikin wisata bikin 4 lah cukup. Mas kenapa gak beli? Mas, gue nih lagi berusaha berdiri dengan dada dan kaki gue sendiri, Mas. Gue pengen bikin Pak Haji bangga. Gue nggak perlu ngerepotin beliau. Gue bikin perusahaan kecil gue sendiri. Paham? Ya kalau gue masih minta dari Pak Haji, ntar Pak Haji lu yang bikin bisa masih gue bantuin, gitu gimana? Mending gue dibantuin temen, Mas, daripada dibantuin bokap gue. Gitu. Gue cuma pengen buktiin aja, pengen bikin bokap gue bangga, Mas, kalau gue juga bisa bikin perusahaan kecil gue sendiri. Itu aja. Lagian barang-barangnya HR itu barang-barang capek, Mas. Gue udah tawarin plat VG, Pak Haji kan petarung, Mas. Darah yang ngalir di gue juga darah petarung. Gue nggak pernah, Mas, sekalipun ngerengek-rengek minta dibeliin motor, dibeliin mobil, nggak pernah. Demi Allah. Gimana progres kedai Mahendra, Mas? Katanya Mas Rian ditipu sama seseorang. Kemarin itu kan sahamnya yang 30% dilepas, Mas. Per 10% itu 150. Ya omsetnya mah per bulan, per hari mah target 8 sampai 10, 7 sampai 10 juta lah mungkin. Omset target. Yang 20% tuh udah dibeli sama orang, udah temen gua. Lah yang 10 ini sisa 1 slot doang. Kemarin udah deal, udah DP orangnya, Mas. Ngilang orangnya, Mas. Sialan gue bilang. Padahal udah siap-siap pembuatan akte notaris PT baru kan, itu PT, ntar PT-nya Mahendra Food apa-apa. Jadi usaha bareng. Gue tuh pengen ngajak kalian, siapa yang punya modal, ayo kita ngerintis bareng di bidang kuliner. Tempatnya udah ada, lahan udah ada, prospek udah ada gitu. Udah tinggal enak aja. Malah yang 10 ngilang. Udah DP 5 juta. Orangnya kagak bisa dihubungin, WA-nya centang 1 ya sih, udahlah rezeki gue bilang.
Udah masuk semua bener kemarin tuh mas, kan gue pertama kali jualan 3 slot tuh, gue buka iklan pertama itu langsung laku 2 slot, besoknya sisa 1 gue lepas, udah laku juga mas. Malah sampai kemarin udah gue tunggu-tunggu, kemarin gue kasih batas, udahlah kalau sampai besok nggak, sampai hari ini nggak laku, gue bilang kalau sampai hari ini orangnya bisa dihubungin, gue lepas lagi nih yang punya dia. Gue target November akhir tuh jadi operasional Desember awal, Desember minggu kedua lah. Habis dari acara Bali kita itu ntar launching itu sekalian, launching rumah makan kuda. Apa alasan Pak Joko keluar dari Mahendra Trans, Mas? Garis besarnya simple aja sih mas, karena kita kan masih ngerintis. Mas Joko itu kan kebutuhannya banyak, jadi otomatis pendapatannya dari MTI belum bisa nyukupin dia gitu. Makanya biar di luar dulu aja, ntar kalau gue udah tambah gede, udah bisa nyejahterain teman-teman gue gitu, ini gue nggak bisa maksa orangnya. Persyaratan jadi supirnya jenengan apa mas? Wah, gue kalau untuk awal-awal ini mas nggak berani buka lowongan mas, karena di MTI ini perih banget asli perih. Anak-anak itu yang saat ini lu lihat masih ketawa-ketawa kerja di kita, itu mereka bener-bener niat pengen ngebangun MTI mas, bukan dari segi penghasilan. MTI ini dibanding bis-bis lain mungkin saat ini pendapatannya paling kecil mereka. Ini padahal aku butuh kernet lu mas, asli kernet kurang sekitar 2 orang lah mungkin, cuman sampai nggak berani buka lowongan mas, saking pahitnya pendapatan di MTI. Makanya nungguin teman-teman yang masuk aja. Saat ini kenapa kok ada yang 2 driver, ada 1 driver, karena gue nggak pengen anak-anak nganggur mas, jadi mereka satu sama lain tuh udah janjian sendiri. Mas udah, mas Rian tetap bayar kita 1 aja, tapi ntar kita atur sendiri aja sama anak-anak sama kru satu sama lain gitu. Jadi anak-anak mikir begitu sendiri mas, jadi mereka pada milih begitu. Udah mas nggak apa-apa, biar sama-sama dikit-dikit, kalau kebagian rata kan kita semua bisa makan gitu. Wah ya Allah, gue ketolong banget sama anak-anak. Di fitnah udah selesai mas, di fitnah udah selesai, emang gue anggap mas, gue ketawain mas. Gimana perkembangan bisnya? Bagus ekstrim mas. 05 tuh benernya gue tinggal nyari silinder head doang mas, cuman susah barangnya. Ada ori mahal banget mas, sampai 29 juta, 25 juta, astagfirullah. Kemarin udah ngeliatin barang nih ada di Jogja, ntar tinggal nunggu nyari barangnya aja. Berarti untuk saat ini gak beli unit second dulu ya mas, nggak dulu, pengen cukup ini dulu lah. Ini dibenerin dulu sampai stabil semua, landai semua. Ini penumpang udah mulai enak nih, jalan 2 1 hari 4 berarti udah mulai ada isinya terus. Kapan bukaan bro? Enggak, gue mau fokus ke Slawi, Tegal, Bumiayu, Pekalongan deh itu aja. Ini tadi Pekalongan jalan 4 bis, bagi 2 malam 2. Alhamdulillah. Mas itu banyak hewan ada di garasi, terus enggak lah, kan di steril, ntar gue pagerin itu, kasih tong sama itu, nggak ada di area kita, di luar area kita. Garasi mas itu tanah itu dari gue tahun-tahun 2000-an lah mas, 2000-an akhir lah. Bekasi Barat itu pangkalan itu udah ada mas, dulu dipakai sama Sinar pernah, dipakai sama Nusantara pernah, sampai sekarang masih mereka. Jadi itu lahan abadi mas, dan tempat itu prospek banget. Makanya kenapa walaupun agak kotor tetap gue sikat mas, karena itu titik transit yang paling keren lah lumayan gue di Bekasi Barat. Udah gitu deket sama LRT juga, deket sama mana-mana, cuman memang perlu dibersihin aja, makanya masih proses, sabar.